Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, masih di Zero Six Queenie. Untuk kali ini saya perkenalkan, nama saya Bilal Arifin. Dalam sesi kali ini saya ditemani oleh dua teman, yaitu yang pertama Mustafa Bintang dan yang kedua. dan saya Ganum Aka Batman Oh, Aka Ganum for Session. masih ending Sudah ada Batman, bukan bad boy. Apalagi soalnya udah gede. berumur banyak anak ya. Masih anak kecil. Oke, itu ya. Ini yang penting apa? Santai saja. Sampai Sebelumnya yaitu untuk sesi kali ini kita akan membahas tema tentang asal usul Eurosik. Meskipun itu kita cari datanya ya cukup sulit ya, susah sulit banget. tetapi ya kita usahakan. Karena itu tidak terrecord. Ya. Sejak ya kita harus mencari pelan-pelan. Tapi malam hari ini ya saya senang sekali karena ditemani dua orang ya yang cukup spesial. Enggak spesial. Enggak pakai telur. Nanti seperti martabak ya. Ada itu. Terang bener. Ya kasihan corona nggak bisa mudik. Ya itu. Tapi gini kok, saya dari tadi ada kejanggalan ya. Apa sekarang? Kurang satu orang. Oh iya. Sekali itu. Ya itu. Saya tadi mikir ini ada apa ya ini kok? Kayak Ya, rasanya kurang. Ya, oke ya pemirsa. Jadi seharusnya kita malam ini ada berempat ya, 4 orang. Yang satu yaitu biasa di media sosial ya, medsos namanya Dadang Sinaga. Tapi susah di rumah ini. Gimana? Ada kesinaga. Cari aja ya. Jangan lupa subscribe ya. Ini agak vulgar. Itu perlu disetrap. Tapi ya, mohon dimaafkan untuk yang lain kali bisa hadir. Kita harapkan sekali. Sudah ditangis dulu. Oke, sebelum semakin lanjut kita kembali ke mencari asal usul Eurosik ya. Ini mungkin apa istilahnya tidak kredibel. Tidak kredibel. Oh ya, Belum kredibel. narasumbernya Narasumbernya. tidak kredibel dan biasa-biasa saja. Tapi semoga cukup membantu ya. Narasumbernya soalnya kurang capable. Kurang kredibel ya. Kalau di komputer kompatibel. Bisa ya. Bisa. Software itu ya saya cukup sok-sok dengar. Sosok dengar. Tapi ya kurang tahu ya. Sosok dengar. Ya itu. Ya ini sebelumnya saya sampaikan atau kami sampaikan untuk Mas Bintang ini adalah ketua pemuda atau ketua Eurosik periode ini, yaitu periode tahun 1920 ya. Ya bukan. Itu sebelum kasih kamu lahir. Maksudnya 2019 sampai dengan 2020 sampai selesai. Tahu juga. Tapi kalau pemilihannya itu nggak ada pemilihan itu kemarin sistemnya aklamasi soalnya. Apa itu? Aklamasi kan saya bingung kan. Aklamasi itu ada beberapa kandidat yang dipilih dari pengurus sebelumnya, kemudian kita rapatkan. Jadi nggak lewat Voting ya. nggak lewat voting, Voting dan meeting lagi. bukan lewat voting barengan vote, tapi kita bawa ke Pak RT, kita bahas sekarang dulu. Kebetulan masnya ditunjuk gitu ya. Ya, kebetulan saya dipercaya, diamanai. Ya semoga terpercaya. Semoga amanah, semoga terpercaya. Itu bulan Agustus kalau nggak salah. Ya saya itu hadir. Ya minum teh. Ya ini minum teh dulu saudara. Itu di rumah Pak RT. Di rumah Pak RT ya. Ya. Dan ini
baru kali ini Baru kali ini. kita lakukan cara seperti itu ya. Ya, ya. Karena sebelumnya itu gimana ya, kita tidak ada saksi. Itu sekalian saksinya ada Pak RT biar tahu langsung siapa yang memimpin pemuda-pemudi di Kueni RT 06 ini. Ya, jadi itu maksudnya intinya Mas Bintang ini adalah ketua pemuda periode ini sampai selesai, dan itu untuk maksudnya untuk agar pemirsa tahu itu diresmikan 19 atau berapa? Kalau apa ya? Sebenarnya kalau mengelola memimpinnya sudah sejak terpilih itu sudah, tapi seremonialnya kemarin di awal Januari. Berarti pelantikan itu ya? Iya, seperti pelantikan itu di awal Januari 2025. Ya, oke ya, jangan sampai lupa untuk ketua pemuda periode sebelumnya yaitu Mas Ganung yang melakukan serah terima jabatan. Ya. Ya. Menyerahkan plakat. Plakat. Padahal plakatnya belum pernah di rumah saya, belum pernah dipasang gitu. Ini kan enggak plakatnya Enggak pliket tapi lengket. Bisa. Oke. Oke, demikian tentang Mas Bintang sedikit. Selanjutnya kita geser ke Mas Ganung untuk ketua pemuda periode sebelumnya. Ya. Monggo Mas Ganung. Ya untuk apa? Ketua pemuda. Iya, ketua pemuda periode berapa sampai berapa? Saya menerangkan sedikit Mas Bila untuk pemilihan pemuda. Kenapa kita melakukan teknis atau apa ya? Metode dengan cara seperti itu, karena sebelumnya Pak RT pernah menanyakan pas pada waktu itu saya menjabat menjadi ketua ya, menanyakan iki sapa toh sebenarnya yang jadi ketua gitu. Dan saya sendiri malu. Enggak jelas ya. Ya bukan maksudnya kok. Ketuanya siapa? Iya. Ada pemuda. Ya itu. Terus saya kepikiran untuk melakukan metode seperti itu ya, agar Pak RT jelas siapa sih yang menjadi ketua pemuda di Kueni RT 06 ini. Benar. Gitu loh. Pas gue iseng banget Mas aku. Oh. Ya paham. Ya. Ya paham. Bisa. Oke, itu terus berarti jenengan itu periode tahun berapa sampai berapa? Itu Pastinya. dimulai pada tahun 2017 dan itu unik juga. Unik Karena sebelumnya itu kan pemilihan ada beberapa, ya bukan pemilihan sih, cuma acak dulu. Kita menulis siapa, Putri ya. bisa dikatakan seperti itu. Kita menulis siapa sih yang cocok menjadi pemuda, menjadi ketua di situ. Dan kebetulan itu yang terpilih Mas Nopan ya. Oh, Mas Nopan. Terus- Halo Mas Nopan. Mas Nopan nonton. Dan di situ saya terpilih sebagai wakil. Oh ya. Kebetulan di situ Mas Nopannya imbas bis kan. Oh ya. Ini kan dia sate. Ya. Dan di situ kan orangnya bingung. Saya juga merasa gimana gitu. Terus tiba-tiba ada yang mengusulkan kalau dibalik aja gimana. Saya jadi ketua, terus Mas Nopannya jadi wakil. Seperti itu. Jangan mau Mas Nopan. Mau dan agak terpaksa. Oh. Jadi sampai ditanyakan itu tadi, sebenarnya siapa sih ketuanya? Ya, jadi Mas Nopan besok kapan-kapan perlu klarifikasi. Kalau mau, kalau tidak juga apa ya kita saling bertanya. Besok mungkin di episode depan bisa kita lakukan beberapa Oke. Rambutnya pasti semiran. rambutnya kobong kan. Neyeng Mas. Teman-teman lama. Solo tuh Nopan Anggana. Oke ya, ini menarik sekali. Kita sudah ditemani dengan ketua pemuda periode ini dan periode sebelumnya. Nah ini kan jadi ngomong-ngomong tadi 2017 ya mulai. Oke. Yaitu ada satu lagi mungkin sebelumnya yang Mas datang itu ya. Iya. Yaitu yang tidak berangkat itu. Mungkin anginnya saja. Biasa saja ya. Apa ya? Aura. Nggak bisa ya. Aura khas.
asik ya. Ya itu. MC-nya kan kebetulan juga ketua juga ya. Oh ya, tapi kan sudah lama. Sudah lama. Apa melintang? Ada gap. Kalau saya Mas Gandung sama datang itu kan berurutan. Kalau ke Mas Bilal ada gap. Itu ada. Ya itu saya sebelum Mas datang yang lama ada. Oh ada lagi. Ada Lagi besok mungkin bisa didatangkan sama Oh, karena orangnya asik. mantap. orangnya asik. Sudah lulus dari pemuda. Oh mantap. Tapi ngomongin ketua pemuda memang ya seru kali punya. Oke ya pemirsa, ini sebelum semakin lama kita kembali ke tema awal, yaitu mencari asal usul musik. Ini ada iklannya enggak sih? Oh ini programnya gimana ya? Ya. Kalau mau kan Kan dulu aja. Oh ya, kita dulu ya. Saya ngelak. Oh ya. Oke ya, kita sambung setelah pesan-pesan berikut ini ya. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami ya di Jerusik Kweni. Iya sih gue. Gimana Mas? Iya sih. Jerusik. Ya aku tahu ya. Saya Smackdown. itu udah jadwal selama menjadi Ada kisi. saya nggak bisa Asal jangan ribuannya. Masa lalu. Oke pemirsa, mungkin kita semua menunggu-nunggu ya kepada apa ya? Bukan kepada ke topik pembahasan ya. Tema pokok yaitu asal usul Jerusik. Ya. Oke, di sini seperti tadi kita sudah ditemani Mas Bunda dan Mas Galuh. Yang pertama yaitu langsung saja kita serahkan atau waktu dan tempat dipersilakan kepada Mas Galuh. Untuk apa ini Mas Bilo? Ya, asal usul Jerusik. kita menulis asal usul. Oh, karena kemarin di video pembukaan itu menanyakan kok namanya Jerusik? Ya. Aneh. Kamu Inggris banget. Oh, apa jenengannya? Itu gaya. Ya, maaf ya, kita ngeleleng semua ini. Tapi ya seru. Ya, untuk nama Jerusik dulu sebenarnya sih unik juga itu awal mulanya. Pertama itu kan saya dulu pernah menjabat sebagai sekretaris ya. Itu juga sudah cukup lama. Itu saya disuruh membuat proposal, entah itu proposal jalan sehat atau apa, saya lupa itu sudah lama. Jadi itu sekretaris kurang rapi ya, lupa. Makanya itu saya juga bingung kok bisa kepilih jadi sekretaris, Ya. pilih siapa itu Karena ya juga musik yang memang seru. jadul itu juga. Dan itu saya disuruh bikin proposal. Itu kan biasanya cover proposal itu kan cuma covernya ya gambarnya apa? Ya. Garis tiga itu. Dari bapak Itu pasti nggak asik lah, nggak asik. Mainstream banget. Mainstream Bang. Terus dulu kan saya apa ya, ketoknya kok wagu banget sih ini. Terus pernah terpikir Jerusik ini kok Jerusik itu belum ada ya. Muda-mudi Kweni RT06 itu punya logo enggak sih? Saya cari dulu nggak ada ya, nggak ketemu. Cuma nama pemuda dan pemudi Kweni RT06. Ya. Dan dulu saya langsung iseng saja membuat logo itu. Terus kebetulan itu di apa logonya kan Proposal lingkaran. Terus ada 06. Terus saya terpikir mungkin kalau di Inggris kan asik ini. Itu inspirasi ya. Dan itu kenapa Jerusik? Itu saya juga sempat langsung
teringat dulu kan pernah itu salah satu ketua KUENI RT 06 ini kan si Aji Surawan. Wah, Haji Surawan. Halo, Mas Haji Surawan. Mas Haji. Saya anak pang. Itu kan dulu punya band bersama si siapa? Febri ya. Apa Fajar? Terus sama nggak tahu namanya. Kalau nggak salah drummernya Fajar. Itu beda kampung. Kebetulan mereka RT-nya ya sama. 06. Oh, kebetulan ya RT 06 kan ya, beda kampung. beda kampung. Terus namanya ya musik. Terus saya juga teringat itu. Mungkin untuk Mas Surawan juga kalau tahu di pemuda-pemudi KUENI RT 06 ini memakai nama itu mungkin juga guyu ya. Oh iya. Tapi kalau jeneng band musik. Terus itu kan saya membuat proposal itu langsung des lah wis wajar langsung saya kasih supaya seneng dulu. Terus dari situlah teman-teman latah menyebutkan nama musik. Terus sebagai seperti brand muda-mudi gitu ya. Terus saya perkuat lagi. Tapi sebelumnya saya ragu-ragu musik, tapi dengan kelatan teman-teman Waktu ya. Iya, seiring waktu berjalan. Sering berjalannya waktu. Makin enak disebut soalnya. Iya, terus saya perkuat lagi tuh pada acara jalan sehat. Saya iseng-iseng bikinkan apa itu Pamflet. spanduk itu langsung di situ saya tulis yes we are Eurosic. Oh ya, mantap sekali ya. Terus dari situlah tercetusnya nama Eurosic. Tapi kalau dibilang itu foundernya saya juga Gaya ya. bukan. Bukan. Kan yo neng apa ya? Ya, Istilah itu yo iseng gitu. Ya. Kan yang iya kan nama itu kan saya juga nggak tahu. Oh ya, legalitas bersama. Iya. Mungkin terus di situ kan saya juga ada undangan. Saya kasih logo itu loh. Mungkin teman-teman juga membaca kok Eurosic. Oke ya, jadi ini apa? Sebentar, bisa. Yang menarik sekali ya. Mungkin untuk maksudnya jelasnya itu seperti Mas Gano memberi usul dan seperti kelatan di teman-teman dan akhirnya itu menjadi nama sampai saat ini gitu ya. Itu uniknya lagi belum pernah diresmikan. Oh, belum pernah sampai saat ini. Sampai saat ini. Tapi sudah tenar atau Ya, tenar. Sudah tenar. Saya juga sampai itu ada itu tulisan apa ya? Eurosic di bawahnya togetherness-nya itu lupa saya. oh Seperti resmi sekali. Together is togetherness. Oh, itu juga yang membuat dengan. Ya. Apa itu artinya? Ya, bahasa Inggris. Kebersamaan adalah Kebersamaan. ya. Oh, Intinya aduh ini bahasa Inggris gitu. Iya, bukan. Saya lupa ya. Saya lupa kalau ada kata itu saya lupa. Itu cuma bukan tagline atau apa ya. Saya kan dulu juga pernah bikin desain kaos. Oh, yang pertama warna hitam itu. Kayaknya kalau di bawahnya logo saya kasih tulisan tambah sik, Oh, ya. asik, Masuk. dan geleleng nih. Dan ya gue mau jenengannya gue. Dan lagi saya mikir juga ya, ini nggak mungkin lah RT lain menirukan di RT kita ini pakai logat Inggris. Kalau logat Inggris Bahasa Inggris mosok zero one ini Ya enak ya. grup hip hop sudah ada ya zero one. RI Pak Jokowi. Ya. apalagi zero two cerutu zero two terus zero three zero four zero five Oh, ya. apalagi zero seven Ya. Enak ya Eurosic yang gitu ya. apalagi zero eight yang asik kan disebutkan zero six Masuk gitu. Itu ya. Jadi pemirsa untuk asal usul Eurosic sedikit demi sedikit kita bisa bahas di sini. dan saya juga gumun gitu. Heran kok anak-anak kecil juga Eurosic kok
namanya seheboh itu. hype ini Bisa saya itu. padahal tapi saya juga penasaran dulu itu adakah nama selain Jerusik Iya. sebelum Jerusik tercipta. Jadi itu tanya-tanya ya. Iya. Adakah? Tapi kelihatannya enggak. Ya. Saya ngomong kuno. Oh iya. Bukan kok meremehkan apa gimana, tapi kok kayaknya enggak. Tapi kan Iya. iya. Ya tapi itu untuk Itu masa-masanya sendiri. biar lebih jelas bisa lah untuk ditamean ya. Ya itu Mohon maaf Iya. untuk mas-mas kuno. itu ya itu malam ini ya ngomongin brand dulu ya. Iya. Mungkin untuk kalau ini ya berjalan lancar kita bisa ngobrolin tentang isinya. Maksudnya kan Jerusik brand, nah itu tentang lika-liku tentang RT06. Ya support terus saja saudara-saudara. Dan itu filosofinya nggak ada sama sekali. Cuma yang leleng ini mau cuma pakai bahasa Inggris di musik biar apa catchy gitu. Kece. Catchy. Berarti gampang banget Jerusik. RT yang lain juga udah tahu Jerusik. berarti di logonya itu nggak ada filosofi ini, maksudnya apa itu nggak ada. Nggak ada. Kayak apa? Nah, Garuda Pancasila. Oh, filosofinya. iya jujur saja saya kalau membuatnya kebetulan saya itu apa Kalau desainer. bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau membuat logo itu biasanya saya nggak bisa membuat apa filosofinya. Oh, Cuma ngalir aja gitu. Iya, iya. Apa sih? Liar ya pikirannya. Iya. Seniman liar. Kadang idealis juga. Oh, ada yang kayak gitu. Oke ya pemirsa, jadi begitu tadi. Berarti untuk brand Jerusik untuk filosofi atau pemaknaannya itu ya objektif ya, itu ya mas. Iya. Mungkin bisa dimaknai sendiri-sendiri. Nah itu ya secara mudah saja ya, 06 secara bahasa Inggris Jerusik. Dan kece lagi itu. Catchy. Kece atau kece? Catchy. Itu kece. Kayak musik gitu. Kayak musik. Ya walaupun mungkin kayak orang Britania atau orang Amerika nyebutnya ya kita enak nolak nggak mungkin Jerusik. Itu nggak mungkin, ya. Nah, Karena kita orang Jawa. Oh, jadi Jerusik. Itu Jerusik. cuma asal apa ya? Ditanya raya. Karena bahasa Inggrisnya itu zero, bahasa Inggrisnya enam itu ya biasanya matem sih. Iya gitu ya. Inggris dari Jawa. Ya karena itu tadi bank itu Karena tadi. spontanitas itu. Itu saudara-saudara mantap sekali ya. Kita sudah mulai sedikit-sedikit ya kita mengetahui sejarah Jerusik. Bagaimana Mas Bintang, ada masukan atau pertanyaan? Tahunnya mulai tahun berapa itu? Mulai tercetus dan booming nama Jerusik. Apakah tercetus langsung booming atau apa? Itu kalau nggak salah ya itu pas Jalan Sehat tahun 2012 dan itu ketua panitianya kalau nggak salah Mas Tianuri, Mas Tianuri, Bapak Tianuri. Pak Tianuri ya sekarang. Salah itu Bapak Tianuri. Salut. Kita memberi semangat dan apa ya? Memicu. Ya, Selamat malam di komandan. situ, di situ saya pancing mas. Saya membuat sebuah spanduk di situ pas acara Jalan Sehat. Baliho. Baliho. Kan gede lah. Spanduk ya, spanduk. Ya, cuma spanduk itu bener. Cuma seukuran X banner itu kecil gitu kan, cuma iseng-iseng. Saya perkuat lagi di situ dengan tulisan Yes, we are Jerusik. Yes. Langsung di situ mulai lagi Jerusik. Semangat ya sebenarnya. Langsung proposal yang selanjutnya itu ada di atasnya pemuda-pemudi atau di bawahnya itu sudah ada Jerusik pemuda-pemudi pengen ada yang menang. Jadi begitu ya. Jadi kan itu istilahnya bunyinya kan tahun itu udah 12. Iya. Nah, itu kan mungkin sebelum itu sudah diputuskan tadi ya. Iya. Di proposal itu kapan itu? Biar pemirsa juga enak jelas. Proposal itu Ya. ya setelahnya event itu kalau nggak salah setelah itu atau
disibukkan event lah itu kan juga masanya Mas Bilal. Ya, kalau nggak salah ya. Mas Bilal. Salah. Setelah menggantikan Mas Jito ya. Ya, saya menggantikan dulu Karena Mas Jito itu setengah periode ke luar kota. apa namanya? Merantau. Ya, karena itu Saya awal masuk ya, pertama Mas Bilal itu. saya nggak tahu ya. Itu ya, Kita awal kayak misalnya nunggu. Arisan ya. Kalau tahu dapat undangan Itu kalau nggak salah pas bukan sih, kalau pas di pembukaannya di rumahnya Mas siapa Mas itu kan ada. Ya. Kalau kamu masuk itu saya nggak tahu, lupa. Aku mau beli kan lo, pembukaannya dengan Pak Sudir. Bareng sama Itu Rosan apa? kalau nggak salah. Parang itu Alan. Pas rambut merah. Kalau masalah tuh alam bagas itu sabar ya. Ini duluan. Ini duluan. Aku bareng karo Andi. Oh ya. Ex ketua muda juga ya. Iya. Itu apa ya? Setelah Mas Bilal itu Mas Dadang. Itu ketua pemuda. Ya, Mas Andi. Mas Andi. Iya. Mas Andi dulu. Oh, Itu iya. pakainya di mana ya? Saya akan bisa dan kita foto bareng pakai kapot. Iya, iya, iya. Saya nanti Kontroversi lagi. enggak. Kok setelah Kok Mas Andi? Sepertinya sebenarnya saya Kayaknya ya baru Mas Bilal terus sudah terus Mas Mas Andi. Andi. Oh. Pas Mas Andi itu Enggak tadi kan apa? Sebelum Mas Bilal, Mas Andi saya pikir. Oh ya, enggak. setelahnya. Ya. Aman. Sebelum saya ya Mas Cito. Kapan-kapan ya Mas Cito diharapkan kehadirannya. Jangan lupa bawa rankingnya di sini. Ya. Kudu nyelake. Oke. Khas. Ya bisa. Ya itu pada tahun itu langsung 2013 itu sudah itu apalagi ditambah dengan munculnya kaos itu musik Ya. Hitam itu ya. Oh, terus ya udah Ya ini cukup agak ngaco sedikit. ya Itu saya penasaran, mungkin ada mungkin saya penasaran juga. Itu ya dikasih itu kayak saya kok memandangnya itu gambar cewek. ya apa ya seperti logo sebelumnya. Oh sebelumnya. Nyalin aja gitu. Tapi nggak jelas ya. Langsung. Kan dari awal kan saya tadi kan terpilih jadi sekretaris. Iya. Sekretaris kok lupa. Nggak jelas ya. Ya itu nah, kebetulan itu dulu kan juga ada apa yang nyinggung atau memberi saran buat bikin lah kaos gitu. Terus ya udah saya bikin. Iya tapi ya. Ternyata dipenuhi air semu dan abu-abu. Iya. Cuma ya wes ini ya oke kita bikin. Mantap. Oke ya pemirsa, untuk sejarah musik perlahan terbuka. Maksudnya perlahan terbuka itu ya perlahan terbuka ya. Perlahan bisa kita nanti bisa kita. Tapi saya mungkin agak nganu apa kita enak orang tua itu apa mikir juga kok musik itu apa. Awalnya Awalnya ya kaum kolonial mungkin. bukan ya itu mungkin ya itu menurut versi saya saja. Itu biar mudahnya ya cuma sebenarnya istilah ya kan RT 06 cuma bahasa Inggris gitu saja ya. Ya itu kan biar lebih asik. Biar lebih asik. Gimana Mas? Ya sih. Sih. Jangan diisi lagi. Tapi kan nek saya apa ya? Apa kontaknya biar lebih ringkes. Oh Soalnya ya. kalau apa ya? Menyebutnya pemuda-pemudi WNI RT 06 WNI ya. Iya. Terus ya. Ting pelecek. Itu juga. Kalau bisa kita jelek ya. Nah, Itu juga kan kalau disingkat juga kan kayaknya Enak. enggak. Kalau kan biasanya kan di organisasi atau apa gitu kan cuma singkatan. Ya. Mungkin
Wagu banget ya. Masa kalian partai penelpon ya? Ya, maksudnya pelukis gitu. Nanti jangan lu dikira partai penelpon Ini ngaco. Gampang guys. Singkat lagi. Apa ya? Pemukuan teman. Apalagi munem kan? Nah, boleh sopo gitu. Seperti Mas Haji Enam ya. Jadi gini ya Mas. Jadi secara itu nama Hirosik sudah singkat, enak dan itu tidak menyikat. Jadi memang nama. bukan menyingkat itu. Jadi memang nama bisa Ya. jadi ya nama. Biar lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Ya kan enggak mainstream itu loh. Mainstream. So PP kanon ki mau. No. Ya itulah Oke, asal usulnya. asal usulnya. Bagaimana Mas Bintang, ada tambahan asal usul? Kalau asal usul saya udah cukup Ya, dari faktor ketidaksengajaan. ya itu dari faktor ketidaksengajaan. Mungkin Mas Ganung juga memberi usulan dan audien atau masyarakat menerima dengan antusias yang bagus, begitu ya. Requestnya itu. Ya. Tapi perlu kita ingat juga, untuk ini baru permulaan. Untuk sesi selanjutnya kita juga sangat butuh narasumber seperti Ya, apa ya, pengurus muda lama ya. ya dan kembali lagi saya ingin cari tahu karena saya masih penasaran ya. Mungkin sebelum namanya Hirosik itu ada itu namanya apa? Masih penasaran dengan Namanya apa, resminya apa? Udah diresmikan belum gitu ya? Ya. ya. Tapi kelihatannya dulu kalau undangan itu nggak ada yang di atas itu ya cuma Kok apa? ya kok Kok? Siapa kok yang serot? Kalau kok sama kayak apa? Korek sama les. Tidak bisa jadi. sebagai koplo Banyak kok ya gitu. ya itu tadi nggak ada cuma kan dulu cuma apa ya bermodalkan beli yang sudah itu apa Oh, belangko Ya padahal tadi. tinggal nulis tinggal nulis semenjak saya masuk tapi sebelumnya bu Nggak tahu. nggak tahu lagi Oke ya, menurut saya ini perlu bisa kita contoh untuk ambil spiritnya ya. Cukup kreatif ya. Jadi yang dulu cuma belako, sekarang bisa mencoba mengusulkan nama dan ya itu yang perlu kita apa ya, budayakan atau kita kembangkan ya. Mudah-mudahan yang kreatif gitu ya Mas Bintang. Begitu ya. ya kalau untuk eranya Mas Bintang atau kepemimpinan dari Mas Bintang ini kalau bisa besok undangannya itu pakai undangan yang hardcover Mas Oh, Barkok. yang biar tebal kayak undangan nikahan itu Oh. nah, itu biar eksklusif ya Kayak kereweng. Mungkin kalau event-event tertentu bisa, tapi event-event apa pertemuan bulanan saya rasa nggak perlu. apalagi sekarang kan sudah di apa didominasi gadget ya pakai undangan digital udah bisa tapi Tapi- kalau bisa itu jangan ditinggalkan yang seperti Ya, itu itu tetap ya undangan fisiknya ada, tapi undangan digital request itu kita Oke. juga. ya itu untuk broadcast itu untuk mendukung Melengkapi, mengingatkan. undangan fisik yang mungkin entah kue kebur Atau lali. di Entah diterima orangnya atau tidak. nah itu ya seperti itu Oke ya, menarik sekali pemirsa. Kita mulai asal usul Hirosik udah sampai titik ini ya. Bisa kita lanjutkan ya untuk sesi berikutnya. Yang penting itu apa Pak ya? Siap saja ya untuk masyarakat Hirosik yang mungkin pernah menjadi pengurus atau khususnya ketua-ketua yang lama bisa urun rebuk istilahnya. Maksudnya kami kan ya cukup asal ini ya. Bisa membenarkan atau klarifikasi ya. Kita tunggu di Hirosik ini.
Gimana ya durasi? Oke ya. Sebelum ke segmen selanjutnya kita tunggu. Kita tonton pesan-pesan berikut ini. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di Jerusik Q&A. Jerusik Sik. Oke ya. Dari yang segmen sebelumnya kita sudah membahas asal usul Jerusik, sudah ya ngalor ngidul, mungkin cukup bisa mengawali untuk kita bisa menemukan sebenarnya ya Jerusik tentang kondisi. Untuk segmen kali ini kita masuk pada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ya, jadi ini kami selaku apa ya? Pengurus program atau apa namanya? apa? Ini kita ini apa ya? Pengelola program. Pengelola. Ya pokoknya itu. Itu kita yang mengelola mendapat channel ini. beberapa pertanyaan tapi tidak bisa kita jawab langsung ya. Untuk sesi kali ini kita akan jawab 3 pertanyaan dulu. Ya. Siap, saudara-saudara narasumber. Yang spesial ya. Oke. 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 Oke, yang langsung saja. Pertanyaan yang pertama, ngepek ya dari warga Tenona. Ya. Anonymous. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana keadaan pemuda-pemudi RT 06 yang asli ya. Cukup aneh ya. Ya, Mungkin maksudnya itu bagaimana keadaan pemuda-pemudi RT 06 sebenarnya, yaitu terkait dengan kemajuan masyarakat. Itu langsung saja untuk pertanyaan ini kita kasih kepada Mas Bintang selaku ketua pemuda periode ini. Monggo. Ya, terima kasih Mas Bilal atas kesempatannya. Sebenarnya kalau mau dijabarkan panjang ini. Tidak apa-apa. Gini aja. Mungkin saya persingkat. Kondisi kepemudaan ini kan saya baru ya Mas menjabat ketua ini. Karena saya juga mahasiswa, kemudian saya juga ikut organisasi mahasiswa yang lain. Dari selama saya ikut Jerusik ini, Ya. saya menemukan berbagai keanehan. Kalian gelisah kali ini? Wah iya. Kan di kondisi Jerusik ini sendiri, kok saya menemukan hal yang Tidak sewajarnya. tidak sewajarnya, Tidak lumrah. sebetulnya organisasi ini bisa disebut masih ilegal. Oh, masih Masih ilegal. itu ya yang pertama Masih ilegal karena apa ya? Kalau mengacunya ke undang-undang, itu kan organisasi itu punya dasar, maksudnya kita punya ADART, punya pengesahan, ada pengesahannya, kemudian struktur pengurusnya itu bagaimana, kemudian seperti ada rapat tahunan untuk laporan. Ya, ada laporan pertanggungjawaban dari tiap pengurus, kemudian ada itu untuk membahas ADART itu setiap periode idealnya dibahas terus. Ya. Ada revisi, kemudian disahkan dalam sidang. Tapi Belum berjalan. Kemudian posisi pemuda-pemudi Jerusik di RT 06 ini sendiri, saya rasa masih belum jelas karena kita kalau mengacunya ke RT, kita ini organisasi yang sejajar, maksudnya setara. Misalnya ini organisasi bapak-bapak, kemudian pemuda, terus ibu PKK, atau kita di bawah bapak-bapak. Itu ya belum jelas. Itu belum jelas. Nah, saya translate. Kalau misal kita mau itu dibutuhkan oleh sidang juga ya, Mas? Ya. Kalau mau Memperjelas. di bawah
birokrasi RT berarti kita ada pembimbingnya. Dan di RT sendiri emang ada sih menyediakan ada yang ditunjuk SIM atau apa ya istilahnya, pengawas dan pembina pemuda itu Pak Eko Prasetyo. Pak Eko atau Pak Rambat? Pak Rambat sekarang sudah di Perkap. Perkap. Sekarang Pak Eko. Misal seperti itu. Pak Eko siapa? Di sini banyak Pak Eko. Oh ya. Ya. Oke, Mas Eko Pras, kampus jalanan. Kampus jalanan. Salut Mas Eko. Ya, suka muda juga ya. Pernah? Aku nggak tahu. Belum tahu. Ya, sorry ya. Itu orang luar. Iya, orang baru. Iya. Itu. Jadi kalau misal kita di bawah, berarti sumber anggaran dan pendanaan kita adalah kita mengajukan proposal ke yang di atas, kemudian ACC dana turun. Nah, selama ini yang sudah berjalan, kita adalah model swadesi. Jadi kayak sebenarnya kita sama desi juga. kita buat proposal, udah diperiksa di saran Pak RT dari pengurus RT. Pak Kus ya. Kemudian kita ubeng cari donatur di ubeng itu apa ya? Ubeng itu gimana? Kita ini. Kita cari ya, kita cari donatur dari warga RT Memang sendiri untuk nantinya mengadakan kegiatan dan sumber pendanaan untuk kegiatan kemudaan selanjutnya. Paham. Jadi selama Mas Bintang menjabat yang berjalan seperti itu. Ya, yang berjalan seperti itu. Ya, itu sebelum dilanjutkan, tadi saya ingin menanggapi yang masalah legal itu. Tapi saya ini sebenarnya saya yang kurang informasi atau cukup penasaran itu kan Yerusi bukan Karang Taruna gitu. Atau gimana ya? Kita ini sebenarnya juga belum sih. Apa ya, pengesahan aturannya kan kita tidak menggunakan aturan Karang Taruna. Kalau Karang Taruna itu udah nikah pun masih tetap ada batasan usianya. Sini nggak nikah ada yang nggak ikut gitu ya? Di sini nggak nikah ada yang nggak ikut, kemudian sudah menikah udah lepas. Jadi secara aturan kita belum jelas, kemudian itu dasar organisasi kita belum ada, kemudian posisi kita juga belum jelas di mana. Ya tapi itu kalau menurut saya untuk menyederhanakan biar enak mungkin tidak ini, kalau Yerusi itu ilegal saja tidak masalah gitu bahasanya gitu. Atau perlu diperbaiki atau gini ini sudah kita jangan setiap tahun ya bebas ya. Jadi untuk seperti legalitas itu menurut saya enaknya itu ya bebas saja. Begini, selama ini kan ya memang kita berjalan seperti itu adanya dan bisa berjalan, dan dari tahun ke tahun alhamdulillah juga peningkatan. Kemudian kalau mengacu ke bapak-bapak maupun ibu-ibu, saya juga saya sempat tanya ke bapak saya sendiri, di RT itu sebenarnya mau ada pengesahan ADART tapi belum jadi, itu juga masih bisa berjalan. Kemudian kalau di ibu-ibu saya masih kurang tahu Itu wacana atau sudah proses? yang di mana? Wacana ADART. Kalau di bapak-bapak itu kayaknya udah mau dibahas, sudah mau disahkan, tapi belum terlaksana hingga sekarang. Nah, kalau di pemuda ini insya Allah di tahun ini atau di komunitas saya ini mau saya angkat, mau saya sahkan. Semoga ya. Semoga bisa Jadi lancar. Tapi kalau untuk apa ya, levelnya organisasi kepemudaan di tingkat kampung kayak ini kan kita masih banyak yang hukumnya itu istilahnya adat lah, kebiasaan. Jadi nggak terlalu mengacu yang textbook terus harus apa ya, legal banget gitu ya. Ya istilahnya seperti sudah jalan saja cukup gitu ya. Sudah jalan saja. Cukup. Seperti tadi yang kita bahas sebelum record ya, itu kan ya itu
kan Hero Speed bukan Karang Taruna gitu ya. bukan Karang Taruna. Ya intinya kan ini cuma perkumpulan kaum pemuda untuk menampung aspirasi. Jadi selama masih bisa seperti itu masih bisa berjalan ya nggak apa-apa, tapi di tahun saya ini insya Allah akan saya arahkan ke Terus diperbaiki. ya, terus diperbaiki untuk Sebisanya ya. mengarah ke ideal. Ya itu. Sebentar Mas Bila, dan harapan saya untuk pemuda-pemudi Kueni RT 06 untuk periode ini, saya berharap lebih maju lagi Maco. dan Lebih maju. lebih maju dan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Harus Better than before. terjadi. Bisa dirusik. Asal betis. Salut Mas Arif Mahardjo. Ya, James. Ya itu, dan saya melihat untuk kepengurusan pemuda-pemudi RT Kueni RT 06 yang sekarang ini didominasi oleh mahasiswa dan mahasiswi, dan itu bisa menjadi potensi yang besar untuk Zero Sick ini. Tinggal itu ya tadi yang merangsang ya. Iya, kita rangsang-rangsang. Ya. Itu ya perlu kita ingat, yaitu tanggung jawab kita bersama ya. Nggak bisa ya sendiri-sendiri ya. Tadi tentang kebersamaan, kita saling mendukung. Kita sudah ada mahasiswa, sudah ada misalnya ahli-ahli dan ahli yang lain. Kalau kita bersama akan maju dengan enak. Itu berhubung ini masih di pertanyaan yang tadi, keadaan muda sebenarnya itu ya, yang seperti banyak yang masuk itu untuk yang gampang itu ya itu tadi, itu ada program atau cuma arisan dan kumpul makan sama minum. Menarik ini. Program. Sebenarnya kalau visi terus mau menjalankan program itu visi sendiri saya tidak punya. Tapi kalau mau mengarahkan kemana, saya ada gambaran. Jadi dengan kepengurusan sekarang kan banyak, saya dulu di pengurus ini laki-laki sendiri. Laki-laki sendiri. Kemudian yang teman-teman lain perempuan, mahasiswa semua, dan mahasiswa turnamen di Jogja juga. Jadi insya Allah ini bisa jadi potensi seperti wakilnya kan Mbak Rindi di Sarjana Wiyata Taman Islam, kemudian sekretarisnya ada Mbak Ica dan Mbak Hani, Mbak Ica di UPN, Mbak Hani di KPN gitu. Kemudian bendaharanya dan Mbak Dila dan Mbak Ita di manajemen UPN, terus Mbak Ita di UPN juga. Insya Allah untuk memanage organisasi ini nanti bisa lebih terstruktur, bisa Secara umum lancar gitu ya. secara umum bisa lancar. Ya itu pemirsa. Jadi ya semacam rencana program itu ya tetap ada ya, tapi mungkin untuk keberlangsungannya atau terwujudnya itu ya tetap kita harus bersama-sama gitu ya. Ya, itu kan itu untuk jangka panjangnya. Ya. Terus dan kalau bisa kan memang program-programnya diteruskan ke generasi setelahnya. Kalau untuk yang tahunan sama bulanan itu kan seperti yang sudah ada untuk bulanan ada arisan 2 kali 1 bulan. Bedanya seperti ya. Ini Itu tapi ya perlu dihargai karena ya asik itu ya, menghibur. kegiatan arisan ini kan sebenarnya kalau kita ambil isinya adalah Silaturahmi. rumah katanya masih duluan. Dari teman-teman pemuda ini kan juga meskipun tinggalnya di lingkungan RT 06 ini sendiri, belum tentu sehari bisa ketemu, Ya. sehari ketemu itu kan belum tentu. Maka diwadahi dalam pertemuan forum yang sekaligus mengadakan arisan dan wedangan. Ya. Jadi itu ya pemirsa. Kita tidak hanya wedangan saja ya, tapi juga guyon ya. Jadi kalau nanti misal di pertemuan rutin itu nggak membahas, nggak rapat itu juga nggak masalah. Ya. Kalau saya pribadi nggak masalah. Yang penting kan intinya esensinya itu merumahkan tadi pas bulan. Itunya sampai ya. Yaitu kembali lagi
tadi kenapa kok together or togetherness ya? Ya itu, semoga kita tercapai ya. Oke, itu ya mungkin sudah cukup terjawab tentang keadaan pemuda ya. Yes. Selanjutnya ini sudah nggak ada tambahan lagi ya? Insya Allah cukup. Ya, cukup. Selanjutnya kita masuk pada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana usulan mas-mas ini selaku narasumber, usulan tentang keadaan yang ada, maksudnya tentang keadaan sebenarnya saat ini, bagaimana usulan untuk lebih memajukan, praktisnya saja biar gampang. Praktisnya yang jelas kita perlu mencari bandingan yang organisasi Acuan gitu ya? kita cari acuan yang jelas lebih maju, kemudian kita pelajari, kita kaji, kita bahas di forum kecil dulu di pengurus. Itu Gimana? gimana? Misal kita terapkan di sini cocok nggak? Terus intinya kita perbaiki manajemen organisasi kita dulu. Kita perbaiki internal kita dulu. Setelah Baru meluas gitu ya? baik, kemudian kita bisa istilahnya ekspansi. Gimana ya ekspansi ya? Kita itu Ekspansi ya? Ya ada panci. maksudnya gini, kita sumber pendanaan dalam kegiatan itu kan rata-rata dari internal RT0 sendiri. Ya. Kalau kita pengelolaannya baik, Ya, sampai kelurahan itu bisa. ya, ya. Ya ini mohon maaf nih ya, ngelantur lagi ya. Seperti ya, sebenarnya untuk yang dulu mungkin masih menjadi anggota, sebenarnya sudah cukup kreatif, sempat mengadakan acara tanpa modal. Istilahnya ya kita tetap bermodal, tetapi yang modal utama itu dari luar, seperti sponsorship. Oh, sponsorship ya. Mungkin itu bisa kita pelajari dan praktekkan lagi mungkin gitu ya. Mau dilanjutkan. Kalau untuk sponsor itu kan nanti itu biasanya di kegiatan event-event yang dadakan kayak jalan sehat, kemudian itu biasanya sponsornya dari merek-merek sepeda motor Ya. kan. Jadi itu masalah mobilnya aja sih mas, dan kalau bisa sih memang tetap itu tadi manajemen kita perbaiki, kita bisa anggaran kita bisa gede, bisa mengadakan event-event yang lebih Ya, lancar maksudnya ya. mengadakan event-event macam-macam, misal warga ada yang minta ini itu Ya. bisa cepet Ya, jadi ya itu ya bisa. Misalnya ya ini masalahnya anggaran ya. Bukan gimana masalahnya. Misalnya anggaran banyak ya tenda ya juga cepat ya gitu Iya. ya misalnya. Asalkan jangan tendanya Mas Dadang. Ya, kami tenda. tidaknya anggaran Jangan tendanya betul. Ya. Misal itu sound system juga cepat dan lain-lain. Itu manajemennya maksudnya. di manajemen sama nanti mungkin kita perlu adakan pelatihan untuk seluruh anggota Oh. ya, tentang pengelolaan organisasi, manajemen organisasi, dan kalau bisa kita sebagai pemuda ini bisa mengedukasi masyarakat. Oh. Itu bisa. Oke, Mas Ganu selanjutnya. Apa? Itu tadi pertanyaannya juga buat Mas Ganu. Selamat narasumber. Untuk kemajuan Hirosik yang saat ini itu baiknya gimana? Mana ya? Atau sudah cukup? Kalau saya itu malah dulu. Bingung. Karena sesudah menjabat sebagai ketua itu kayak pengen wes pak Oh. lepas tapi ya nggak lepas banget maksudnya ya bisa peduli Iya, care. care masih care ya kalau mau dilakukan apa ya pertemuan atau kan sekarang keadaannya lagi ribet atau Ya, kacau ya. ya. Sekarang Pandemi ya? Iya. Pandemi ya? Pandemi Sedikit masukan Ya. saja. masukan dan ya ini seperti yang kita lakukan ini kita konten ini ya untuk mungkin
berlian. Biar apa sih yang dilakukan pemuda-pemudi WNI apa normal selama masa pandemi ada. Oke, ya itu bagus sekali ya pemirsa. Jadi untuk sesi pertanyaan ini tadi bisa kita simpulkan. Yang pertama itu manajemen. Jadi istilahnya memperbaiki dalam dulu sama relasi gitu ya. Relasi seperti istilahnya saling peduli itu ya sangat penting sekali. Ya, untuk pertanyaan yang kedua itu mungkin jawabannya singkat. Oke, karena ini kita dibatasi durasi, ada yang mau lewat. Jadi kita teruskan setelah pesan-pesan berikut ini.